Ya, baiklah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai struktur atom ya. Nah, Bapak akan jelaskan dulu mengenai notasi atom. Bisa dilihat di sini ada simbol X, kemudian ada simbol A dan simbol Z. Nah, X ini menunjukkan lambang kimia suatu unsur. Kemudian ini yang posisinya di sebelah atas atau simbol A atau apapun simbolnya, ini namanya nomor massa. Nah, untuk posisi sebelah bawah itu namanya nomor atom. Kalau di sini simbolnya adalah Z. Jadi pada intinya yang penting kalian sudah tahu posisi atas itu namanya nomor massa, posisi bawah itu namanya nomor atom, dan ini simbol unsur. Nah, nomor massa ini pakai keterangan ya. Nomor massa itu menyatakan jumlah proton dan jumlah neutron. Itu Bapak jelaskan lebih lanjutnya ya. Nah, ini penjelasannya. Nomor atom itu atau nomor atom pada molekul netral menunjukkan jumlah proton dalam inti atom. Nah, contohnya nomor atom netral. Nah, kalau dipakai persamaan mungkin seperti ini ya. Nomor atom itu pada molekul atau unsur netral menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Nah, seperti contoh ini, lihat. Ini unsurnya kan hidrogen ya, atau simbolnya H. Ini simbolnya apa? Simbolnya F atau fluor. Nah, sekarang kita bahas yang hidrogen dulu. Hidrogen nomor atomnya berapa? Ini kan posisi yang bawah. Tuh, sama yang bawah kan? Berarti hidrogen nomor atomnya sebentar. Nah, coba nomor atom hidrogen berarti berapa? Berarti 1. Ngambilnya dari mana? Dari yang bawah. Kemudian nomor massa posisinya atas. Yang ini kan, nomor massa berarti 1 juga. Nah, yang ditanya proton dan elektron itu nilainya berapa? Nah, proton itu kalau pada unsur atau atom netral, proton itu diambil dari nomor atom. Nah, berarti ini ya 1 ya. Kemudian elektron juga sama. Pada atom netral atau unsur netral itu elektron juga sama 1. Berarti ngambilnya dari nomor atom. Nah, sekarang coba lihat. Fluor. Nomor atomnya berapa? Yang cari yang posisi bawah. 9. Kemudian nomor massanya berapa? Baru. Nah, ini berarti nomor atomnya, nomor atomnya itu 9. Ini nomor massanya 19. Nah, proton itu berarti yang ada di posisi nomor atom. Berapa berarti? 9. Elektron berapa? Itu juga 9. Kenapa? Karena posisinya yang diambil adalah nomor atom, angka pada nomor atom. Sampai situ mungkin paham ya. Jadi cara menentukan proton dengan elektron itu ngambilnya dari nomor atom pada unsur atau atom netral. Jadi tidak bermuatan. Ciri-cirinya di sini tidak ada angka positif atau angka negatif. Tidak bermuatan. Nah, sekarang apabila atomnya atau unsurnya itu merupakan unsur ion atau memiliki muatan. Nah, contohnya kan ion itu ada 2, ada elektron atau ion negatif ya, ada ion negatif, ada ion positif. Jadi bagi 2 ya. Ion itu dibagi 2, ada ion positif, ada ion negatif. Nah, sekarang langsung aja mungkin dicontohkan. Ini kalau ionnya positif tuh, lihat ini positif kan. Kalau ionnya positif, nah ini itu berarti kita ngambil dulu nomor atom. Nomor atomnya berapa? 1 kan. Kemudian nomor massanya berapa? Nomor massanya 1 juga, dimana diambil di atas. Nah, kalau proton itu, nah kalian harus ingat bahwa proton dengan elektron itu bergerak, terus bergerak. Kalau proton itu beradanya di inti atom. Ini kalau seperti ini gambarnya, ini kan proton di sini tuh. Nah, di inti sorry. Nah, protonnya itu diamnya di sini di inti, sedangkan kalau elektron di luar mengelilingi inti. Seperti inilah elektron. Jadi elektron itu bergerak bebas, bisa berpindah-pindah. Kalau proton bisa bergerak bebas tidak? Tidak, dia mah beradanya di inti. Nah, jadi proton itu mau muatan positif, mau itu negatif ataupun netral, protonnya tetap dari nomor atom karena tidak bergerak, dia diam. Nah, protonnya berarti 1 gitu ya. Sekarang ini juga sama, coba nomor atomnya dulu, ini 9,
Nomor masanya yang paling atas 19 ya. Protonnya berapa berarti? 9. Karena ambil dari nomor atom. Karena proton itu tidak bergerak, adanya di inti atom. Nah, sekarang kalau elektron, ingat, elektron itu dia bergerak, berarti dia bisa berpindah kan? Nah, bisa berpindah. Kalau kalian menemukan seperti ini, artinya dia muatannya positif. Kenapa dia bisa bermuatan positif? Karena dia kehilangan elektron. Nah, dia itu melepaskan, berarti melepaskan elektron sebanyak satu. Nah, melepas elektron sebanyak satu, sehingga dia bermuatan positif. Jadi, dia asalnya punya satu elektron tuh. Dia lepaskan satu elektron, jadi berapa? Jadi, 0, tidak punya elektron. Gitu ya. Jadi, karena dia bermuatan positif, jadi dia melepaskan elektron sebanyak satu. Sekarang fluor. Perhatikan fluor. Fluor, kalau muatannya netral, itu 9 elektronnya. Sekarang dia negatif. Artinya apa? Dia kelebihan elektron. Kalau negatif itu berarti dia menerima atau berarti ya menerima satu elektron. Menerima satu elektron. Nah, berarti dia bermuatan asalnya 9 elektronnya tambah lagi satu jadi 10 elektronnya. Jadi kalau dapat disimpulkan kalau kalian punya unsur positif atau atau ion positif, maka nah ini kan ada angkanya ini satu kan ya, berarti elektron dikurangi angka positif ini. Nah, kalau angkanya negatif berarti elektron atau nomor atom ditambahkan dengan muatan ini. Jadi nanti kalau kalian menemukan seperti ini, misalkan Ca2 plus ininya 20. Nah, berarti kan nomor masanya berapa? Nomor atom. Nomor atomnya berapa? Nomor atomnya kan 20. Protonnya berapa? Protonnya 20. Elektronnya sekarang lihat. Elektronnya berarti dia melepaskan. Karena kan asalnya dia netral. Nah, karena dia melepaskan elektron sebanyak 2, jadi dia bermuatan positif. Nah, jadi dia 20 dikurangi 2. Jadi berapa? Jadi 18 elektronnya. Berarti sisa 18 sehingga dia bermuatan positif. Nah, sampai situ ya untuk notasi atom. Selanjutnya, nah kita menentukan nomor massa. Pada nomor massa itu ada apa? Ada ini pada nomor massa itu sebetulnya kalau dijelaskan ya secara rinci, di dalam massa atom itu terdiri dari massa proton, massa neutron, dan massa elektron. Jadi dalam atom itu isinya ada apa? Ada neutron dan proton dan elektron. Nah, ketiga ini kan nah, yang dua ini adanya di inti ya. Kalau kalau proton dan neutron, kalau elektron itu mengelilingi inti. Nah, sekarang. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan lambang ini. Nah, ini proton, elektron dengan neutron. Lihat masanya. Mana yang paling kecil? Kalau pangkat negatif, yang paling kecil itu yang pangkat negatifnya paling besar. Ini elektron paling kecil kan? Kalau kita bandingkan elektron itu paling kecil nilainya. Nah, pangkatnya paling besar, pangkat negatifnya berarti nilainya paling sangat kecil sekali. Berarti ini diabaikan. Nah, elektron ini berarti diabaikan dalam menentukan massa suatu atom. Berarti elektron harus diabaikan. Kenapa? Karena sangat kecil. Nah, berarti untuk menentukan massa atom itu ditentukan oleh massa proton dan massa neutron saja. Nah, massa proton dengan massa neutron itu disebut nomor massa. Nah, jadi untuk menentukan nomor massa gimana caranya? Proton ditambah neutron. Ya, jadi kalau kalian ingin mencari neutron, berarti dibalik kan? Ini pindah ke sebelah kiri. Jadi asalnya positif, jadi negatif. Atau persamaan yang harus kalian ingat dan akan dipakai seterusnya ini. Yang terakhir neutron sama dengan nomor massa dikurangi proton. Nah, ini harus kalian pahami itu. Nah, contohnya misalkan ya. Sekarang nomor atomnya ini berapa? 1 kan? Dari mana? Dari sini tuh posisi yang bawah. Nomor massanya yang mana? 1 juga ya, posisinya yang atas. Nah, proton ngambilnya dari nomor atom kan? 1. Elektron itu bisa bergerak. Nah, dia asalnya punya 1, dia lepaskan 1 karena dia jadi bermuatan positif. Berarti elektronnya 0. Sekarang neutron. Neutron itu lihat ke sini. Caranya nomor massa dikurangi proton. Nomor massanya berapa? Nomor massanya kan 1. Protonnya berapa? 1. Jadi berapa? 0. Sekarang ini fluor. Fluor nomor atomnya berapa? 9. Nomor massanya yang di atas 19. Nah, protonnya itu 9 kan ya?
9. Yang di bawah dari nomor atom. Elektron itu bisa bergerak. Biasanya punya 9 elektron. Jadi negatif, berarti dia kelebihan elektron kan? Ada elektron masuk lagi. Jadi 9 ditambah 1. Jadi berapa? 10 elektronnya. Nah, sekarang neutron. Neutron itu nomor massa dikurangi proton. Nomor massanya berapa? 19 kan ya? 19 dikurangi protonnya 9. Jadi berapa? 10. Neutronnya 10. Sekarang oksigen yang berbeda dari unsur yang tadi Bapak contohkan. Oksigen nomor atomnya kan 8 ya. Ambil dari sini, dari yang bawah. Nomor massa ngambil yang atas 16. Kemudian proton. Proton itu tidak berubah. Dia itu ngambil di nomor atom. Berarti 8 juga. Nah, sekarang elektron. Kalau elektron itu dia bisa bergerak. Biasanya punya 8 elektron kan ambil dari nomor atom ya. Dia juga ada tuh negatif datang lagi 2. Bertambah 2. Sehingga dia bermuatan negatif. Jadi 8 ditambah 2 berapa? 10. Nah, kalau neutronnya nomor massa dikurangi proton. 16 dikurangi 8. Berarti berapa? 8. Nah, inilah cara menentukan neutron. Nah, gitu ya. Selanjutnya, nah, Bapak kan menjelaskan mengenai isotop, isobar, dan isoton. Apa itu isotop, apa itu isobar, dan apa itu isoton? Perhatikan. Isotop, unsur yang sama. Masih garis bawahi, unsurnya harus sama. Akan tetapi, nomor atomnya juga sama, akan tetapi nomor massanya yang berbeda. Nomor massa posisinya di mana? Di atas kan? Nah, perhatikan ini. Ini unsurnya sama? Sama. Oksigen, oksigen, oksigen. Nomor atomnya sama? Sama. Kalau atomnya sama pasti. Nah, kalau oksigen, oksigen, oksigen berarti unsurnya sama kan? Kalau unsur sama pasti nomor atomnya juga sama. Jadi unsur itu nomor atom itu menunjukkan unsur. Kalau dia 8 itu 8 itu untuk oksigen. Berarti unsur itu kalau unsurnya sama pasti nomor atomnya juga sama. Nah, yang membedakan pada isotop itu adalah massa, nomor massa yang di atas tuh. Nah, inilah contoh isotop. Jadi yang membedakannya nomor massanya berbeda-beda tapi nomor atomnya sama. Nah, itu ya. Sekarang isobar. Isobar itu unsur yang berbeda memiliki nomor atom berbeda namun memiliki nomor massa yang sama. Nah, ini mah posisinya yang atas yang samanya tuh. 24, 24 nomor massanya sama kan? Nah, tetapi lihat, ini berbeda. Nomor atomnya berbeda. Kalau nomor atom berbeda artinya unsurnya pun berbeda. Artinya ini mah kalau isobar itu samanya, cari aja yang samanya. Isobar itu samanya itu adalah nomor massa. Kalau isotop yang samanya itu adalah nomor atom. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau isoton? Isoton itu adalah unsur-unsur yang berbeda namun memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, ini contohnya kan air dengan Ca unsur yang berbeda kan? Sekarang lihat, apakah ini termasuk isotop? Tidak, karena 40 dengan 42. Isotop itu ya berarti yang bawahnya kan? Kalau isotop itu harus sesamanya itu adalah nomor atomnya. Ini lihat, 18 dengan 20 beda kan? Beda, ini bukan isotop. Sekarang isobar, apakah ini termasuk isobar? Kita lihat nomor massanya sama atau beda? Ini nomor massanya berbeda juga, berarti bukan isobar. Nah, berarti ini kemungkinan isoton. Isoton itu cari neutronnya. Neutronnya ini coba. Neutronnya itu berarti nomor massa 40 dikurangi proton. Protonnya kan 18 ya. 18 jadi berapa? 30 ya. Nah, sekarang ini juga sama. Berapa nih? Betul tidak ini neutronnya? 48 40. Salah Bapak. 40 dikurangi 18 jadi 22 ya. Nah, salah tadi, bukan 48 tapi 40. Ini 22. Nah, sekarang ini neutronnya berapa? Ini neutronnya adalah 42 dikurangi 20 jadi berapa? 22. Ini sama kan? Jumlah neutronnya sama, itu disebut isoton. Jadi cari aja yang samanya. Kalau ini nomor atomnya sama disebut isotop. Ini nomor massanya sama disebut isobar. Ini neutronnya sama disebut isoton. Sampai itu paham ya? Kita lanjut. Nah, ini tugasnya. Nah, silahkan kalian kerjakan latihan ini. Jadi, ini contohnya. Tentukan nomor atom, nomor massa, nomor elektron, proton, neutron pada ini. Jadi, di hidrogen dicari, di litium dicari, nomor atom, nomor massa, nomor elektronnya sama, Mg juga dicari, Ca juga dicari. Pada Fe2+ juga cari, Cu juga cari, semuanya dicari. Nomor massa, nomor atom, elektron, proton, dan neutronnya. Nah, kemudian ini tentukan. Nah, ini kan banyak ya. Tentukan pasangan isotop. Nah, boleh Pak, boleh nggak? Satu pasangan terdiri dari 2 unsur? Boleh Pak. Satu pasangannya terdiri dari, jadi
isotopnya itu terdiri dari 3 unsur. Boleh nggak Pak? Boleh. Misalkan Pak saya menemukan isotopnya itu misalkan ini N dan yang lain gitu. Boleh? Boleh. Tapi misalkan ini mah ini misalkan ini kan isotop. O dan O, nomor atomnya kan sama. Tapi nomor masanya berbeda. Jadi satu isotop itu 3 unsur. Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi kalau nanti cari juga isobar, cari juga isoton. Isotop titik 2 apa aja? Isobar titik 2 apa saja? Isoton titik 2 apa saja? Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 mah gampang sih. Ini dari sini nomor atomnya berapa, berarti nomor masanya berapa, jumlah neutronnya berapa. Apakah ini termasuk isoton atau tidak gitu. Nomor 3. Mungkin gitu ya. Jadi ini adalah struktur atom. Silahkan kerjakan tugasnya. Dikerjakan di buku tulis, nanti diupload di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.